para pengurus dan panitia LDF Ar-Rahmah Sharing Inspirasi, dan yang kami banggakan peserta Sharing Inspirasi yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengubah pola pikir kita dari pola pikir jahiliyah hingga pola pikir Islamiyah. Pada kesempatan kali ini saya sedang mencoba penelitian khususnya kami untuk melaporkan kegiatan kami. Jadi nama kegiatan kami yaitu Sharing Inspiration. Atas kadernya yang kami hormati pembina LDF Ar-Rahmah, yang kami hormati Dewan Murabbi UKM LDK Al-Jami, yang kami hormati Ketua DMR UKM LDK Al-Jami, yang kami hormati Mas'ul atau Ketua UR. Kami mengucapkan hamba terima kasih sama hamba kepada Sang Pencipta. Maka dari yang hamba senantiasa bersyukur, bukan dari hamba yang pun tidak menerima. Kemudian saya senantiasa kita gerakkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi yang senantiasa menjadi uswatun hasanah, senantiasa menjadi suri tauladan bagi kita semua. Saya atas nama Tuhan selaku Mas'ul atau Ketua UR LDF Ar-Rahmah pada 2020 ini pertama-tama mengucapkan terima kasih. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan yang mengikutinya hingga akhir zaman. Yang terhormat kakanda yang ada di depan, yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu. Jadi ketika nanti datang materi kita tidak lagi
tangan semua angkat tangannya dan bilang bawa perubahan. Siap? Siap. Yang kami hormati Ketua Lembaga Internal Fakultas Sosiologi dan Filsafat, yang kami hormati Ketua LDF di bawah naungan Pendeta Ajeng, yang kami banggakan para panitia pelaksana yang sangat solid sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik, serta yang kami banggakan para peserta dari berbagai kampus yang ada di Makassar. Tangan dulu. Beliau merupakan influencer yang bersuara apa istilahnya, mengatakan benar walaupun pahit dengan berbagai resiko dan konsekuensi, apalagi pada tahun-tahun sebelumnya yang dimana eskalasi politik sangat tinggi. Namun ternyata walaupun politik berlalu, beliau masih terus bersuara kebenaran, menyuarakan kebenaran, terutama untuk memberikan inspirasi bagi anak-anak muda yang ada di seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah Ustazah Sherly atau Kak Sherly saya panggil ini, Kak Sherly saja ya. Nanti ditanya hafalannya berapa. Ada yang jawab semangat, ada yang jawab enggak. Bapak masih semangat? Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya senang sekali perubahan apa yang pengen mereka bawa setidaknya untuk diri sendiri. Jangan ulangi kesalahan Sherly. 10-12 tahun yang lalu, Sherly adalah manusia yang sibuk. Dan gak enak jadi manusia sibuk, teman-teman. Jauh berbeda dengan mereka yang produktif. Manusia sibuk, saat itu Sherly gak tahu bahwa Sherly sibuk. Teman-teman bisa bayangkan betapa bahayanya orang yang tidak tahu atas ketidaktahuannya. Dan itulah Sherly 12 tahun yang lalu. Sherly tidak tahu bahwa Sherly sibuk sampai ada satu mentor, satu guru yang mengingatkan, Sherly, yang kamu lakukan itu namanya sibuk, bukan produktif.
keyakinan dan cita-cita itu masih ada di dalam dada, maka kita semua masih selamanya muda. Jangan mau jadi anak muda pengecut. Hidup kita cuma satu kali. Waktu gak akan kita siap, masa muda gak akan terulang dua kali. Untuk itu mari kita pastikan masa-masa ini kita habiskan dengan sesuatu yang memang berarti. Pada akhirnya karena ada di rumah dan ada yang tahan. Tapi satu hal yang pasti, bahwa harapan, keyakinan, dan cita-cita itu harus terus diperjuangkan. Terima kasih. Saya ingin sampaikan begini, bahwa milad yang ke-8 ini menunjukkan bahwa kita konsisten dengan apa yang kita mulai, dan kata orang bijak, justru yang akan duluan sampai ke garis finish adalah mereka yang konsisten. Saya ingin mengucapkan semoga berkah, selamat milad kepada LDF Ar-Rahmah. Semoga terus konsisten dengan nilai-nilai program-program dakwahnya. Teruslah berkolaborasi, karena dengan itu pada akhirnya kita akan maju-maju sama-sama, besar-besar sama-sama. Karena itu tanda bahwa kita mempersiapkan keberlanjutan generasi, keberlanjutan kebaikan, keberlanjutan kebenaran yang akan terus disampaikan. Terakhir saya ingin sampaikan, semoga di usianya yang ke-8 ini bisa semakin progresif dan semakin membumi, Kak. Kenapa saya bilang membumi? Karena ini waktunya kita merangkul semua. Jangan mau merasa eksklusif. Ini waktunya kita berbaur dengan siapa saja. Ketika kita merasa eksklusif, kita merasa bergerak sendirian, maka pelan tapi pasti kita akan menjauh dari perubahan yang di tengah itu sendiri. Sedangkan tugas kita adalah layaknya Rasulullah SAW menyontohkan, saya pikir teladan kita semua, bahwa cara terbaik untuk menyampaikan bukan hanya untuk merangkul kawan, tapi bahkan lawan pun bisa kita rangkul. Dan cara terbaiknya adalah merasa inklusif, kita menjadi bagian dari masyarakat, dan itu tentu adalah tantangan kita semua di era sekarang. Semangat terus untuk kita semua para pejuang dakwah, dan semoga tidak lelah untuk terus menyampaikan kebaikan dan kebenaran. Kenapa? Karena di zaman sekarang kita menggaungkan kebaikan tanpa melihat kebenaran, dan itu menjadi poin yang saya pikir menarik. Karena ketika kita bicara baik, maka otomatis baik itu akan berubah. Baik di Indonesia belum tentu dianggap baik di tempat lain. Baik di tempat lain belum tentu dianggap baik di Indonesia. Tapi saat kita bicara benar, maka otomatis sudah tidak berubah lagi. Dan dalam konteks ini, bahwa kebenaran itu sumbernya sudah jelas, Al-Quran dan hadis. Tinggal bagaimana nanti kita menyesuaikan dengan kondisi dan situasi zaman. Semangat terus untuk kita semua, para pejuang, para anak muda yang semoga terus konsisten dengan nilai-nilai dakwahnya. Masya Allah, beri aplaus dulu untuk Kak Serli. Dan selanjutnya Kak, kita ada penyerahan plakat yang insya Allah akan diserahkan langsung. Masya Allah. Beri aplaus untuk Kak Zulfikar dan Kak Wahid. Silakan Kak Wahid di depan.